Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada Prada Talk Series keempat dengan tema tertib administrasi efektif dan efisien. Puja Stuti Anggayu Bagya, kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Widiwasa, karena atas Asungkerta Warodograhanya kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa sehingga kita masih bisa bertemu via Zoom. Walaupun jarak membentangi kita, tapi udara menjadi alternatif mempertemukan kita pada malam hari ini. Dan bukan hanya malam hari ini saja. Adapun saudara acara pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Prada, opening speech oleh Ketua DPP Prada, dan nanti akan langsung pada materi malam hari ini yang narasumber yang bergabung bersama kita, Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal dari DPR Prada Indonesia, Bo Nimade Betariani Saraswati. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Prada.
Baik, rekan-rekan sekalian, agar lancarnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan opening speech dari Ketua DPP Pradah, Mbak Beta, nah selaku Waksekjen, mungkin izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi di hari ini yang bergabung ada dari DPK Pradah Kota Samarinda, kemudian dari DPK Pradah Berau, DPK Pradah Kutai Timur, DPK Pradah Kutai Kartanegara, kemudian dan beberapa komisariat yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian DPK Pradah Kota Bontang ada satu lagi Mbak Beta, tapi sepertinya belum bergabung bersama kita. Kemudian mungkin laporan lainnya di tahun ini untuk yang baru saja dilantik yaitu Pradah Kutai Timur dan Pradah Kota Bontang. Nah, mungkin itu sedikit informasinya Mbak Beta. Jadi makanya kenapa hari ini adalah suatu hal yang sangat penting, administrasi awal buat kami dan mungkin juga teman-teman yang baru berorganisasi ataupun yang sudah mungkin belum mantap gitu Mbak Beta dalam memenuhi administrasi. Surat menyuratnya itu seperti apa. Nah itu mohon bantuannya Mbak Beta. Tanpa berlama-lama lagi, nanti saya kebanyakan kata-kata. Langsung saja kita akan mendengarkan opening speech dari Ketua DPP Pradah Indonesia Kalimantan Timur kepada Bung Igede Astika Guna Sanjaya, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Om Swastiastu, rekan-rekan semua, mau nama Sinam. Yang saya hormati Mbak Beta, ini senior lama lah, pasti berpengalaman banget kalau soal yang begini-begini. Lalu teman-teman semua juga ketua DPK, kalau ada komisi tingkat desa, tingkat kecamatan juga yang hadir, hampir semua udah lengkap ya untuk yang mungkin bersentuhan langsung ya mengenai administrasi, rekan-rekan yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Widiwasa, kita bisa berkumpul di rangkaian Prada Talks ya yang sudah saat ini sudah seri keempat. Kita mungkin kembali lagi ke seri keempat ini, kembali ke mungkin awal-awal dahulu kita diskusi mengenai bagaimana pendalaman-pendalaman mengenai sumber daya manusia khususnya untuk di organisasi itu sendiri. Sesi keempat ini kita membahas mengenai administrasi ya. Ini penting sekali bagi kita, gitu mungkin bagi kita di organisasi mungkin selama ini juga sudah sangat sering lah kita mengajukan proposal, surat menyurat dan lain sebagainya, tetapi mungkin belum sepenuhnya mengikuti rule atau peraturan atau pedoman yang ada di Prada gitu. Itu penting bagi kita untuk minimal menseragamkan administrasi kita, lalu bentuk-bentuknya apa aja, akan tidak hanya soal surat menyurat, mungkin bagaimana pengarsipan dan lain sebagainya. Karena ini penting untuk menjaga, kalau pengarsipan minimal menjaga sejarah-sejarah kita ya. Ini penting juga supaya tahu sebelum-sebelumnya siapa, mungkin apa kegiatannya, siapa kepengurusannya, itu penting juga untuk dilakukan. Semoga kegiatan ini bermanfaat, seperti yang kita juga sering diskusikan gitu, karena jarak kita juga lumayan jauh-jauh lah ya, walaupun mungkin satu provinsi, jauh-jauh mungkin ya nggak masalah kita pakai teknologi saat ini seperti ini untuk
mempermudahkan gitu. Eh, kita tunggu juga untuk selanjutnya, karena ini series gitu, ada ke depan memang beberapa eh, tema-tema lain ya, kayak public speaking juga sudah kita siapkan bersama. Kemarin kan kita hasil diskusi itu kita fokuskan ke MC gitu dan lain sebagainya, termasuk juga nanti mengenai pengelolaan media sosial lalu dan lain sebagainya sudah juga, sebenarnya semua sudah ada pematerinya, cuma kita atur supaya nggak terlalu berdekatan ya. Kalau berdekatan kan mungkin juga bosan juga, waktu juga dan lain sebagainya. Mungkin itu, terima kasih rekan-rekan semua, terima kasih Mbak Beta sudah menyempatkan waktu sharing mengenai administrasi ini. Semoga rekan-rekan juga dapat mengambil manfaatnya, lalu juga bisa sharing ke teman-teman yang lainnya. Nah, itu dari saya, terima kasih sekali. Tetap kita jaga kekompakan, saling koordinasi lah ya. Karena kan dengan ya namanya makin tinggi pohon makin banyak angin yang menerpa kan gitu. Kita beberapa hari ini kita agak disibukkan dengan hal-hal yang mungkin nggak kelihatan di ini ya, nggak bisa di blow up terlalu banyak, tapi itu bagian dari proses kita. Maka satukan kekuatan. uh, Kalau ya sama lah dengan anak-anak muda, kita kan banyak apa ya, kubu-kubunya, circle-nya diperluas lagi, diajak yang lainnya. Mungkin itu, terima kasih. Om Santi 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 Om. Prada Jaya. Baik, terima kasih Bung Igdiastika Guna Sanjaya atas kata pembukanya. Oke, bisa diulangi sekali lagi ya. Prada Jaya, Prada Jaya, Prada Jaya. Oke, teman-teman sekalian, mohon izin Mbok Beta, mungkin Eka mendapatkan cuplikan biodata tentang Mbok Beta. Kalau misalnya nanti ada salah, tolong diluruskan ya Mbok. Oke, jadi Mbok Beta ini sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradah Indonesia. Nah, Mbok Beta ini pernah bersekolah di SMPN 8 Palangkaraya, di benar ya Mbok ya, di SMA N3 Palangkaraya, dan berkuliah, nah lulusan Stah Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Nah, Mbok Beta ini lahir 3 Oktober 1992 ya Mbok. Semoga tidak salah. Dan kemudian Mbok Beta ini sekarang bekerja di SD Singapore Interculture School. Semoga benar. Sampai sekarang ya Mbok masih. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mungkin Mbok Beta bisa memperkenalkan diri juga Mbok Beta, sebelumnya karir organisasinya di mana, kemudian apa ya, sepak terjang di selama menjabat sampai sekarang bisa menjadi wasekjen itu seperti apa, nanti baru masuk ke materi. Oke, untuk waktunya Mbok Beta 1,5 jam bersama Mbok Beta. Mungkin nanti kita 30 menit kali ya Mbok Beta untuk pemaparan, sisanya tanya jawab. Oke, jelas Oke, nggak baik. suaranya? Jelas Mbok Beta, jelas sekali. Oke, Jelas. makasih. Oke. Ibu Sekretaris keren ya, dapatnya dari mana itu tadi? Media sosial. Luar biasa. Oke, Om Swastiastu teman-teman semua, selamat malam. Swastiastu. Malam, Bu. Terima kasih ya kesempatannya. Bentar, oh kayaknya ada Bapak Ketua DKI di sini. Ikut bergabung juga. Nggak apa-apa, Bu. Sambil belajar gitu. Oke, terima kasih kesempatannya. Terima kasih kesempatannya teman-teman. Udah dikasih waktu untuk join bareng sama teman-teman di sini. Seperti yang disampaikan Ibu moderator tadi, saya berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sekarang berdomisili di Jakarta. Karena kebetulan bekerjanya di Jakarta,
di Singapore Intercultural School di Jakarta Selatan. Saya ngajar di sana. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Kemudian saya melanjutkan magister di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara di Jakarta. Astungkara sudah selesai. Terus kalau untuk organisasi, saya sebelumnya ada di KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, mungkin teman-teman juga tahu, dari Palangkaraya. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk mengabdi sebagai Presidium Pimpinan Pusat di KMHDI 2014 sampai 2016. Setelah itu, setelah selesai di KMHDI, saya bergabung ke Prada. Ini sudah periode kedua. Oh, ya benar, periode kedua. Saya ada di Prada. Sebelumnya saya di Departemen Kaderisasi. Kemudian sekarang dikasih kesempatan sama Pak Sekjen untuk bantu-bantu Bapak Sem, Sekjen kita di Kesekjenan, di Kesekretariatan. Itu sih sedikitnya. Terus untuk malam ini, biar nggak lama ya, seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu kemarin ketika Rakernas, kami dari Kesekjenan mencoba untuk membuat satu pedoman mengenai kesekretariatan, mengenai administrasi. Dan dari kami berharap ini akan membantu karena sebelumnya sistem pengadministrasian kita masih kurang jelas. Jadi dengan adanya pedoman ini nanti diharapkan bisa membantu kita semua tidak hanya di DPN tapi juga di DPP dan DPK dan juga untuk penyeragaman karena selama ini kan mungkin teman-teman juga sadar mulai dari penomoran surat kita formatnya beda-beda terus bentuk suratnya juga beda-beda sampai hal sekecil logonya terus bagaimana tata letaknya itu banyak perbedaan gitu. Jadi dari kami Kesekjenan periode ini berharap dengan adanya pedoman ini itu kita bisa itu bisa membantu untuk menyeragamkan dari sisi administrasi kita dan kami juga berharap nanti teman-teman bisa memberikan saran karena ini buku pertama yang kita punya tentang pedoman administrasi. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya melihat kayaknya ada yang kurang di sini deh, kayaknya ini yang perlu diperbaiki deh, ya, tolong disampaikan untuk perbaikan kita ke depannya karena sekali lagi ini buku pertama yang kita punya, tentu masih banyak yang harus diperbaiki dari ini, masih banyak yang harus ditambahkan. Oke, saya boleh izin share screen? Boleh ya? Boleh Mbak Beta, boleh. Terima kasih. Oke. Semua udah kelihatan belum ya screen-nya? Udah ya? Sudah kelihatan. Sudah, Mbak. Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Jadi ini teman-teman saya kurang tahu mungkin Pak Ketua teman-teman di Kalimantan Timur sudah dapat belum ya buku ini ya? Sudah sih, Mbak. Udah ya? Sudah. Kontennya sih memang sama dari buku pedoman yang udah kita share. Cuman di sini saya masukin di bentuk slide biar lebih enak aja gitu lihat. Oke. Nah, ada beberapa konten di dalam slide ini, teman-teman. Yang pertama tentang administrasi, tentu itu pokok bahasan kita malam ini. Lalu nanti akan ada sirkulasi suratnya, pemeriksaan suratnya, pengarsipan, dan pedoman penomoran surat. Sorry, agak kebalik, harusnya pengarsipan di bawah, baru pedoman penomoran surat. Oke. Seperti yang kita tahu bersama, teman-teman, surat itu adalah bentuk dari keinginan atau
bentuk dari kehendak tentang sesuatu yang penting bagi kita yang kita sampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi, bisa dibilang surat itu adalah perpanjangan dari cara kita untuk menyampaikan keinginan kita, tapi tidak dalam bentuk verbal, namun dalam bentuk tulisan. Dan yang seperti teman-teman tahu, bentuk surat itu kan ada dua ya. Ada surat resmi atau surat dinas, dan kemudian ada surat tidak resmi atau surat pribadi. Nah, karena kita ada di dalam organisasi, tentu yang kita gunakan adalah surat resmi atau surat dinas. Dan untuk surat resmi atau surat dinas ini, kita di Peradah itu ada beberapa aturan yang semestinya kita ikuti untuk proses penyeragaman tadi dan untuk mempermudah proses pengarsipan kita nantinya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama dari surat, karena itu dalam bentuk tulisan, tentu kita perlu media, dan media umum yang sering kita gunakan adalah kertas untuk surat itu. Meskipun sekarang juga ada media lain kayak Google Chat, kemudian email, tapi sampai saat ini untuk surat resmi itu masih sering dikirimkan dalam format yang sudah di-print di kertas. Untuk pemakaian kertas dalam pembuatan surat-menyurat resmi Peradah, tentu harus menggunakan kertas putih agar lebih mudah dilihat, kemudian agar lebih jelas, kemudian ukuran kertas yang dipakai sebaiknya adalah kertas kuarto. Hal ini mengingat format model kertas kop surat Peradah. Dan untuk isi suratnya, mungkin teman-teman juga tahu isinya harus ringkas, tepat sasaran, kemudian bahasanya tidak terlalu mengambang sehingga tidak ambigu sehingga membingungkan yang menerima surat kita nanti. Kemudian ada beberapa bagian dari surat tersebut. Sorry ya, ini mungkin bagian-bagian awal kita agak sedikit boring dulu karena ngomongin persuratan, dan saya yakin teman-teman juga sudah paham mengenai ini, tapi kita bahas sedikit dulu. Di permulaan surat, seperti yang teman-teman tahu, untuk kita Peradah biasanya kita juga mencantumkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Dan kemudian dibuka dengan Om Swastiastu dan dengan hormat. Nah, untuk penyuratan di Peradah, setelah pembuka ini, kita taruh spasi 2,5 di bawah ini sebelum kita menuju ke isi surat. Dan untuk surat khusus, seperti surat keputusan, surat instruksi, surat mandat, surat tugas, dan lain sebagainya, itu dicantumkan atas Asung Kertawara Ida Sang Widiwasa. Saya yakin sih teman-teman sudah menggunakan ini ya di persuratannya masing-masing. Nah, berikut contohnya. Di atas ini ada hal, nanti akan kita bahas lebih lanjut, hal di sini maksudnya apa, kemudian kepada siapa, UP atau untuk perhatian, di tempat atau di mana, 2,5 spasi sebelum kita masuk ke Om Swastiastu tadi. Oke, ini ada sedikit notes. Di sini kan teman-teman ada lihat hal atau perihal. Nah, mengenai perihal ini, itu sangat penting untuk dicantumkan teman-teman, karena ada beberapa yang mencantumkan hal tapi nggak diisi gitu. Sebenarnya ini sangat penting untuk diisi karena biasanya di hal atau perihal itu kita mencantumkan tujuan atau ide pokok kita mengapa kita mengirimkan surat itu. Jadi untuk pembacanya minimal sebelum dia membaca isi suratnya dia sudah tahu maksud dan tujuan surat itu apa. Gitu. Terus alamat suratnya biasanya kan nggak cuma ke perseorangan, bisa juga ditujukan kepada lembaga. Dan tadi ada, sorry, kalau tidak mau. Nah, tadi ada bagian ini, ada UP atau untuk perhatian. Biasanya ini ditujukan kepada salah satu bagian atau
spesifiknya kita ngirimnya kemana, karena biasanya kalau kita kirim ke organisasi lain, tentu kita nggak bisa langsung kirim, misalnya nih, dari DPN kirim surat ke teman-teman Kaltim, nggak bisa langsung ke DPP Kaltim misalnya, nggak bisa langsung ke bagian kepada YTH bidang SDM DPP Kaltim, kan nggak bisa gitu, pasti ke ketua DPP-nya dulu. Tapi karena ini untuk perhatian bidang SDM-nya, maka perlu dicantumkan UP-nya. Jadi nanti dari dari sekretaris, setelah sekretaris menerima, menyampaikan kepada ketua, diketahui oleh ketua, kemudian dilanjutkan ke pihak yang seharusnya menerima itu untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Itu untuk bagian pertamanya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan dulu? Langsung aja kali ya, biar nggak ini. Jadi kalau misalnya dari perbagian ini teman-teman ada yang didiskusikan, silakan disampaikan. Boleh nggak kalau kayak begitu aja, Ibu moderator? Boleh Mbak Beta. Ah, Ya. Mbak Beta juga nggak apa-apa ya kalau misalnya tiba-tiba ada bagian mana terus teman-teman langsung bertanya gitu. Iya, kayaknya lebih enak gitu deh. Oke. Oke, Mbak. Biar Siap. ngalir aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah isi surat. Seperti yang kita ketahui bersama, di isi surat itu ada bagian pendahuluan, ada bagian pokok suratnya atau isi suratnya, kemudian bagian penutup. Itu tiga bagian yang ada di isi surat. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini adalah kelengkapan surat berupa dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan surat pengantarnya. Karena kan biasanya kalau kita mau ngirim proposal, kan nggak mungkin proposalnya kita cantumkan di suratnya langsung, pasti akan kita cantumkan di bagian lampiran. Jadi di sini lampiran itu mengemban dua fungsi, yaitu pertama untuk menyampaikan tujuan atau maksud tertentu, atau yang kedua, lampiran ini berupa bagian yang tidak dapat kita cantumkan di surat, yang harus dicantumkan sebagai bagian tersendiri di surat tersebut. Gitu. Nah, ini contohnya. Karena lampiran itu adalah bagian dari surat, tentu di isi surat itu perlu kita sampaikan bahwa ada lampiran, selain di atas tadi kan nomor, perihal, dan juga ada lampirannya di situ. Bisa kita sampaikan dalam format seperti ini di surat kita, agar lebih jelas bagi saudara. Pertama, kami lampirkan brosur atau syarat, bila itu hanya berupa brosur atau syarat. Yang kedua, kalau lampirannya itu banyak, bisa berupa proposal atau GBHO dan lain-lain, itu teman-teman bisa menggunakan untuk melengkapi keterangan ini. Bersama ini kami lampirkan hal yang dilampirkan tersebut berupa apa dokumennya. Gitu. Ini contohnya, teman-teman juga, sorry, itu I-nya ketinggalan, harusnya Lokasaba 8 DPP Peradaban. Kemudian tembusan. Nah, untuk tembusan ini teman-teman biasanya kan kita tembuskan kepada pihak yang bersangkutan dengan surat yang akan kita kirimkan. Ada dua macam. Yang pertama, itu kalau cuma satu, itu bisa diletakkan sejajar. Jadi tembusan titik dua langsung ke penerima yang ditembuskan. Kemudian kalau lebih dari satu, itu harus dituliskan berderet ke bawah dan diberikan nomor urut. Dan kalau teman-teman pernah membaca, ada beberapa surat yang mencantumkan arsip sebagai lampiran. Sebagai tembusan. Nah, untuk arsip, karena arsip itu kan kopi yang akan kita simpan sebagai si pengirim surat. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin mengirimkan surat, mohon tidak mencantumkan arsip di situ sebagai salah satu tembusan. Karena kan kita yang megang nih, kita yang akan nyimpen. Jadi, untuk apa kita tembuskan ke diri kita sendiri? Jadi, kurang tepat kalau misalnya kita taruh arsip di situ sebagai salah satu tembusan. Itu notes-nya aja sih. Karena sering kita temukan.
Sebelum ke surat masuk, ada yang ingin didiskusikan dulu? Silahkan. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung buka di unmute saja, kemudian langsung bertanya boleh. Atau raise hand boleh. Tidak ada? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke deh. Oke, bisa Lanjut dulu, Mbak. lanjut. Lanjut aja. Oke, thank you. Jadi saya berasa lagi ngajar sih ya. Jadi kalau misalnya kecepatan, tolong dikasih tahu aja. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah alur surat masuk kita, teman-teman. Nanti akan ada penjelasannya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, penerima surat yang pertama itu adalah sekretaris, karena alur surat masuk, keluar, ataupun masuk itu pertama kali diketahui oleh sekretaris. Kan yang kayak kita tahu, ya kalau misalnya mau bikin surat keluar, itu ketua memandatkan kepada sekretaris, sekretaris tolong dibuatin surat ini, nanti akan dikirimkan ke ini dengan tujuan ini. Jadi pintu pertama yang menerima surat itu adalah sekretaris, karena sekretaris juga harus mengarsipkan itu mulai dari nomor suratnya, kemudian tanggal diterimanya kapan, di arsipnya kita itu udah masuk nomor berapa, nanti di akhir akan kita bahas tentang buku agenda, bagaimana pengarsipan surat tersebut. Kemudian dari sekretaris, setelah didata, setelah dimasukkan ke dalam data oleh sekretaris, itu nanti akan disampaikan ketua, karena sekali lagi, ketua adalah mendataris tertinggi di tingkatan organisasi, jadi ketualah yang harus tahu ada surat dari mana, kemudian perihalnya apa, tujuannya kepada siapa. Dan kalau misalnya nanti kayak yang kita bahas di awal sebelumnya, ada untuk perhatian, nanti ketua ini yang akan meneruskan, akan memberikan tindak lanjut untuk surat itu. Gitu. Apakah yang diminta surat mandat, surat tugas, memo, atau lainnya. Kalau untuk memo ini biasanya itu kalau dicantumkan di situ ada UP atau untuk perhatian. Jadi ketua bisa tulis memo, tulis notes, dan disampaikan kepada pihak yang seharusnya menindaklanjuti surat tersebut. Oke. Nah, ini keterangannya. Sekretaris menerima surat, kemudian mencatat ke dalam bukunya, dan diserahkan kepada ketua. Sekali lagi, karena kita sudah mulai mau memperbaiki administrasi kita, teman-teman, jadi ada baiknya kita punya record buat semua surat masuk ataupun surat keluar yang sudah kita terima atau yang sudah kita kirimkan, entah itu internal ataupun dari eksternal. Karena nanti dari record itu kita bisa tahu, oh untuk periode saya atau untuk tahun ini sudah berapa surat yang saya kirimkan. Kita juga bisa lihat rekam jejaknya, berapa kegiatan yang kita adakan, berapa permohonan yang kita kirimkan, kayak misalnya proposal. Kemudian untuk surat masuk kita juga bisa melihat jejaknya. Oh nanti kalau misalnya saya mau mengadakan kegiatan, saya bisa kirimkan pihak ini, pihak ini, pihak ini. Jadi kita nggak bingung lagi mau kirimkan kemana. Gitu. Kemudian yang kedua, ketua membaca surat yang datang, menelaah, dan mengembalikan lagi untuk dimasukkan dalam arsip. Jadi suratnya akan balik lagi ke sekretaris. Jadi kalau dalam surat menyurat ini, si sekretaris ini yang akan punya peranan penting karena arsipnya sekali lagi dia yang pegang. Gitu. Setelah itu, ketua mengeluarkan perintah berupa surat tugas apabila yang diperintahkan bukan tugas rutin atau berhubungan dengan pihak luar, dan mengeluarkan perintah berupa memo apabila tugas yang diperintahkan adalah tugas rutin. Itu untuk surat masuk. Oke. Selanjutnya ada surat keluar. Untuk surat keluar, alurnya seperti ini. Oke, dibuat dari sekretaris, diketahui ketua, kemudian kebijakannya seperti apa, kemudian dikirimkan lagi dari sekretaris, dikirimkan ke tujuan, dan nanti juga harus diarsipkan oleh sekretaris. Jadi, ketika sekretaris mengeluarkan surat, ada baiknya itu dibuatkan lebih dari satu kopi,
ada baiknya dibuatkan 2 kopi. Jadi ketika nanti diperlukan, sekretaris ini punya kopiannya gitu. Meskipun yang disimpan itu cuma fotokopian, misalnya nih, dikeluarin satu surat, ditandatangani sekretaris, diketahui ketua, dicap. Setelah itu silakan difotokopi dan fotokopian ini yang akan diarsipkan. Jadi nggak harus di print 2 kali, ketua sekretarinya tangan 2 kali. Karena yang fotokopiannya ini hanya akan kita pakai sebagai arsip. Selain sekretaris juga harus mengarsipkan di buku agenda nanti. Gitu. Nah, berikut keterangannya. Permintaan itu entah dari pengurus atau dari manapun, berupa surat tugas, surat undangan, maupun surat ucapan, ataupun surat lain yang diperlukan. Kemudian ketua bisa meminta kepada sekretaris untuk membuat surat dan membuat salinan untuk dimasukkan di dalam arsip nantinya. Kita sebut arsipnya sebagai buku verbal atau buku agenda. Nanti akan kita bahas di akhir. Itu yang terakhir akan kita bahas nanti. Kemudian surat setelah dicatat, ditandatangani, dicap, dan lain-lain, itu selanjutnya dikirimkan kepada pengirim. Dan kita juga harus memastikan surat itu sampai di tujuan. Jadi biar nggak ada saling tanya nanti. Takutnya suratnya belum nyampe, kita udah nanyain kepada si penerima, ini gimana, udah belum, padahal dia belum terima surat. Jadi kita juga harus memastikan surat itu diterima terlebih dahulu oleh penerima ini, gitu. Harus dikonfirmasi juga suratnya sudah sampai atau belum, gitu. Kemudian selanjutnya adalah surat mandat. Surat mandat adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari pimpinan kepada pengurus atau anggota sebagai pihak yang diberi wewenang dan dapat bertindak mewakili pihak yang memberi wewenang kekuasaan. Di dalam surat mandat ini, kayak yang teman-teman juga mungkin udah tahu, itu selalu ada 2 pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah pihak yang memberi mandat atau memberi kuasa, dan yang kedua adalah pihak yang diberi mandat atau diberi kuasa. Nah, ada 2 jenis dalam penggunaan surat mandat di Periada. Yang pertama, surat mandat untuk keperluan intern. Sebenarnya ini sih hanya sebagai formalitas ya. Karena kalau misalnya intern itu bisa kita bicarakan, misalnya dari ketua itu ingin memandatkan kepada sekretaris atau bidang organisasi untuk misalnya ngecek DPK mana aja yang harusnya sudah lokasabel tapi belum gitu. Itu bisa dibuatkan surat mandatnya karena kita juga harus meminimalisir kemungkinan. Saya kan kita nggak tahu nih ketika mungkin ketika ketua menyampaikan ke organisasi misalnya, tolong dong dicek, kayaknya DPK ini harusnya sudah lokasabel nih, tapi kok belum gitu. Ketika organisasi ini turun ke DPK yang dimaksud, enggak menutup kemungkinan di DPK yang dimaksud akan ada yang bertanya, harusnya kan yang ngurusin ini ketua, kok kamu sih gitu. Jadi surat mandat ini bisa digunakan sebagai legalitas. Oh, saya udah dapat mandat kok dari ketua, ini suratnya. Jadi saya sudah dikasih wewenang untuk memperingatkan teman-teman perihal lokasabel atau hal lainnya gitu. Itu untuk internal. Oke. Kemudian yang kedua adalah untuk keperluan eksternal. Nah, untuk keperluan eksternal ini harus dicantumkan secara lebih jelas dan rinci, misalnya data pribadi yang memberi kuasa, kemudian data pribadi yang diberi kuasa, dan bentuk kuasanya itu seperti apa, bentuk wewenangnya seperti apa, yang harus dilengkapi dengan batas-batasnya. Takutnya nanti ada yang salah, terus karena belum dikasih tahu batasannya sampai mana, jadi bias aja gitu. Itu untuk surat mandat. Kemudian surat tugas. Kalau surat tugas itu sepintas seperti
kayak surat perintah atau surat instruksi, tapi sebenarnya beda. Bedanya adalah untuk surat perintah itu ada konsiderannya, nanti akan kita bahas. Sedangkan untuk surat tugas itu nggak ada konsiderannya. Isi suratnya bisa langsung mengenai penugasan, penugasan apa yang diberikan, kemudian apa aja yang harus dijalankan. Begitu. Ini alurnya untuk surat tugas atau surat mandat. Bisa teman-teman lihat. Jadi dari surat tugasnya ini, dari pemberi tugas ini biasanya ketua karena dia mandataris tertingginya, disampaikan kepada sekretaris, nanti biasanya sekretaris yang akan membuatkan, kemudian dibagi, entah itu dibuatkan surat tugas atau surat mandat. Setelah selesai, nanti akan disampaikan kepada penerima tugasnya. Kalau misalnya memerlukan pendanaan untuk melaksanakan ini, nanti akan disampaikan kepada bendahara, otomatis harus ada laporannya, dan laporannya ini disampaikan lagi ke pemberi tugasnya. Gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya ketua mengeluarkan surat tugas, si penerima tugas atau mandat ini membuat laporan kegiatannya, meskipun itu hanya satu atau dua paragraf, atau meskipun itu tidak mendapat tidak mendapatkan dana dari organisasi, sesuatu yang tidak harus didanai oleh organisasi, ada baiknya tetap dibuatkan laporan kegiatannya. Jadi nanti karena kan di sini harus diarsipkan. Ketika proses lokasaba berlangsung, teman-teman menyampaikan laporan, teman-teman bisa menyampaikan juga dari surat tugas, dari tugas atau dari mandat ini, apa yang bisa teman-teman bagikan. Gitu. Nah, berikut keterangannya. Surat tugas diberikan kepada penerima tugas oleh sekretaris sesuai dengan perintah dari pemberi tugas ini, entah itu dari ketua DPP atau ketua DPK. Nah, surat tugas yang keluar dibuatkan salinan, seperti yang saya bilang tadi, salinannya tuh nggak harus ketika sekretaris ngeprint itu keprint 2 kali, kemudian ketua sekretaris tanda tangan 2 kali, nggak harus. Boleh cuma 1, kemudian fotokopi dan fotokopiannya yang disimpan untuk arsipnya. Kemudian yang ketiga, jika dalam melaksanakan tugas, penerima tugas membutuhkan biaya, maka akan menghubungi bendahara dengan sepengetahuan ketua. Selanjutnya, penerima tugas membuat laporan kegiatan apabila tugas telah selesai dan diberikan kepada pemberi tugas untuk diperiksa, dan selanjutnya akan diarsipkan oleh sekretaris. Gitu. Jadi kita akan mulai pelan-pelan. Kalau misalnya kita dikasih tugas atau dikasih mandat, kita buatkan laporannya. Gitu. Jadi kita juga nggak lupa kita kemarin habis ngapain setelah diberi tugas atau diberi mandat. Kemudian yang memberi tugas juga jelas dan tahu kita sudah melaksanakan mandat yang diberikan. Gitu. Selanjutnya ada surat keputusan. Untuk surat ini oh ya, ini udah masuk ke penomoran surat. Tapi sebelum ke sini ada yang ingin didiskusikan dulu atau tidak? Om Swastiastu. Ya, Bayu. Halo Teh, apa kabar? Swastiastu. Baik, Bayu apa kabar? Astengkara. Teh mau tanya dong, kayaknya aku kelewatan banyak ini. Untuk pembagian surat internal dan eksternal dalam Pradah itu, ketika berkaitan surat menyurat ke lembaga yang bernafaskan Hindu, itu masuk internal atau eksternal Teh? Oh, itu. Kita belum nyampe situ sih, Bay. Oh, belum. Nanti akan kita bahas selanjutnya, tapi makasih ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Tapi kalau untuk organisasi Hindu lain yang di luar Pradah, misalnya ICHI, Prajaniti, PHDI, itu tetap masuk ke eksternal, tapi eksternal keumatan gitu. Nanti
selanjutnya akan kita bahas ya di belakang. Oke, Siap. Oke, thank you, Teh. makasih. Ada lagi? Karena untuk bagian penomoran selanjutnya kan kita akan ngomongin penomoran, teman-teman. Di bagian penomoran ini yang banyak yang kami rumuskan dari kesekjenan, banyak yang kami tambahkan di situ gitu. Jadi mungkin ada sebelum kita ke situ, teman-teman ada yang mau disampaikan dulu ke bagian-bagian tadi, dari surat masuk, surat keluar, dan lainnya. Belum ada, Mbak Beta? Belum ada? Oke. Iya, seperti belum ada. Ini Lanjut kita, Mbak. ya, ini saya jadi bertanya-tanya apakah saya Heeh. ngomongnya kecepatan sehingga teman-teman bingung yang mau nanya apa, atau memang udah jelas semua gitu. Tapi semoga udah jelas semua ya. Iya, sudah jelas kok, Mbak. Oke. Iya. Selanjutnya masuk ke penomoran, teman-teman. Ini bagian yang paling sering ditanyakan sebenarnya sama teman-teman DPP-DPK, karena kita juga baru pakai buku pedoman ini. Termasuk kami di DPN juga beberapa kali harus bolak-balik buka lagi buku ini untuk masalah penomoran. Yang pertama adalah penomoran surat keputusan, penomoran SK. SK seperti yang kita tahu adalah surat yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi di masing-masing tingkatan. Bisa dikeluarkan oleh Ketua DPP, Ketua DPK, ataupun oleh Ketua Umum DPN. Nah, yang mengeluarkan SK sekali lagi adalah pimpinan organisasi di masing-masing tingkatan. Oke, sekali lagi pimpinan organisasi, karena ada beberapa yang saya temukan, SK dikeluarkan oleh kepanitiaan. Gitu. Jadi, di sini perlu saya tekankan, untuk SK itu hanya dikeluarkan oleh pimpinan organisasi di masing-masing tingkatan. Entah itu ketua DPP atau ketua DPK ingin meng-SK-kan untuk kepanitiaan Lokasabel, kepanitiaan Pradahkap, atau kepanitiaan yang lain, itu hanya dikeluarkan oleh ketua. Oke. Nah, contoh penomoran yang baru yang akan kita pakai, bukan akan kita pakai, yang sekarang kita pakai, sampai nanti mungkin di masa selanjutnya akan ada revisi gitu. Yang saat ini kita gunakan untuk penomorannya adalah seperti ini, seperti yang teman-teman lihat di layar. Itu dimulai dengan nomor sebanyak 3 digit. Oke, 3 digit nomor. Kalau misalnya itu masih nomor 3, 4, 5, di depannya kita cantumkan 00. Jadi seperti di contoh 003. Ya. Kemudian garis miring. Oh ya, ini adalah nomor urut surat. Untuk nomor urut surat, setiap periode kepengurusan itu akan berganti, teman-teman. Oke, jadi nomor urut surat yang kita pakai di organisasi dan nomor urut surat di kepanitiaan itu beda ya. Jadi kalau misalnya nih dari DPP atau DPK bikin surat, misalnya mengeskakan untuk pembentukan panitia Lokasabel. Nomor suratnya misalnya 005 atau 007 deh. Nah, nanti si panitia Lokasabel ini harus memulai lagi dari 1. Jadi panitia ini nggak boleh ngelanjutin penomoran surat yang udah dipakai sama DPP atau DPK-nya. Gitu. Karena mereka kan baru di-SK-kan, baru memulai lagi, jadi mereka harus mulai lagi dari 1. Karena beberapa kali saya temukan kepanitiaan itu meneruskan penomoran surat yang sudah dipakai oleh sekretarisnya. Misalnya di sekretaris DPK-nya, itu nomor suratnya sudah nyampe 30. Ketika dibentuk kepanitiaan, si panitia ini menganggap, oh ya saya kan di-SK-kan oleh DPK ini, jadi saya lanjutin aja punya mereka. Jadi dia melanjutkan dari 31. Sebenarnya nggak gitu. Jadi ketika teman-teman dikasih surat, dikasih tugas untuk memegang kepanitiaan,
ketika teman-teman membuat surat, teman-teman harus memulai lagi dari 1. Oke. Kemudian kolom kedua itu adalah menjelaskan tentang surat tersebut. Karena di sini surat keputusan, jadi untuk kolom keduanya itu adalah SK. Kemudian garis miring, karena di sini saya pakai contohnya DPN, dicantumkan DPN Prada. Kalau misalnya DPK Samarinda, silakan dicantumkan DPK Samarinda. Nggak usah lagi dicantumkan, ya, catatan teman-teman, kalau sudah dicantumkan DPK, nggak perlu lagi dicantumkan DPK Prada Samarinda. Oke, langsung aja DPK Samarinda. Gitu. Kemudian bulannya, bulan suratnya. Selanjutnya adalah tahunnya, tahun kegiatan. Oh ya, untuk bulan ini tolong dituliskan dengan angka Romawi. Karena ada, balik lagi, ada beberapa yang yang kami terima di kesekjenan untuk bulannya masih menggunakan numerik, bukan menggunakan Romawi. Gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tahunnya. Untuk tahun itu tolong jangan disingkat, dituliskan penuh untuk tahun kegiatannya. Oke, itu untuk yang pertama, untuk surat keputusan. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan sebelumnya? Saya Mbak Teh. Bet, lagi nanya. Ya, beli baju deh. Apa tuh, Bay? Saya mau tanya untuk bulan itu, misalkan dalam 1 bulan itu DPK atau DPP mengeluarkan surat keputusan ada sebanyak 4. Berarti 1 sampai 4. Nah, ketika berubah bulannya, misalkan bulan Januari 1 sampai 4, terus bulan Februari mengeluarkan SK lagi dalam bentuk kegiatan apa gitu, ada 2. Apakah nomor urutnya itu tetap melanjutkan atau tetap Diulang. kembali nomor 1? Dimulai dari awal. Oke, nomor urutnya melanjutkan aja, Bay. Jadi dia nggak ngelihat di bulannya, tapi ngelihat di periode kepengurusannya. Gitu. Karena kan nanti ketika pengarsipannya kita ngurutinnya ngelihat berapa jumlah surat yang dikeluarkan itu per periode kepengurusan. Gitu. Oke. Berarti Jadi kalau baru dari 0 lagi gitu ya? Ya, jadi kalau pengurus baru dimulai dari 0 lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya pengurusnya masih sama, cuman ganti bulan atau bahkan ganti tahun, itu silahkan dilanjutkan aja ke nomor. Oke, Mbak. Nah, dapat tuh sudah. Tadi mau nanya kalau ganti tahun gimana, diulang atau enggak. Terus Mbak Beta nih lagi, kan dia kan SK. Nah, kebetulan kalau misalnya ST, surat tugas ya, atau surat mandat, SK-nya tuh tinggal diganti ST atau SM gitu aja ya? Ya, tinggal diganti aja. Nomornya lanjut, tapi. Atau disesuaikan dengan suratnya tuh apa, baru diulang gitu. Misalnya kayak, misalnya surat tugas baru pertama, tapi surat SK-nya tuh sudah sampai nomor 5 misalnya. Nah, itu kita lanjut 06 untuk ST atau 01 untuk ST. Jenis suratnya kan udah beda ya. Suratnya udah beda, jadi ininya dibedain aja. Gitu. Jadi semuanya akan berubah nantinya. Gitu. Karena jenis suratnya pun berbeda. Jadi nanti ketika pengarsipan, ini juga beda dia. Penghitungannya juga akan beda. Oke, Mbak Beta. Oke, terima kasih. Yang lain Terima kasih, ada Mbak. lagi? Yang lain ada lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Lanjut, ada keputusan. Tapi ini beda ya sama surat keputusan tadi. Nah, untuk keputusan ini, kita kalau misalnya di forum Lokasabe atau forum Sabe, itu kan ada keputusan tuh. Nah, keputusan di sini ada yang dimaksud adalah itu. Jadi keputusan yang dimaksud di sini adalah hasil dari permusyawaratan anggota Prada di masing-masing tingkatan organisasi yang hanya berlaku selama permusyawaratan tersebut berlangsung. Oke, kalau misalnya di permusyawaratannya kita nih Lokasabe atau Masabe kan biasanya garis miring KEP atau garis miring TAP. Mungkin balik lagi ke situ ya.
Kayaknya teman-teman udah pada tahu bedanya KEP sama TAP itu. Kalau KEP atau keputusan itu berlaku hanya selama permusyawaratan itu berlangsung. Misalnya ketika lokasabel, kan biasanya ada 01 garing KEP, 02 garing KEP. Itu hanya digunakan ketika permusyawaratan itu berlangsung. Contoh jadwal acara, tata tertib, kemudian pimpinan sidang, itu kan cuman kita pakai ketika di forum lokasabel atau mahasabel. Sedangkan TAP atau ketetapan itu adalah keputusan yang dihasilkan yang akan digunakan selama yang akan digunakan setelah permusyawaratan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Misalnya ketetapan di lokasabel atau mahasabel itu kan selama periode kepengurusan 2 atau 3 tahun gitu. Itu ya. Soalnya saya ada beberapa kali nerima pertanyaan, kok ini KEP sih, kok ini TAP sih, bedanya di mana? Gitu. Itu intermezzo aja sih sedikit. Oke, kita balik lagi ke sini. Keputusan yang dimaksud di sini adalah hasil permusyawaratan anggota Prada di masing-masing tingkatan yang hanya berlaku selama permusyawaratan tersebut berlangsung. Contoh, 02, ini juga beda teman-teman antara KEP dan TAP. Kalau di KEP atau di keputusan ini kita pakai numerik biasa, tapi kalau di ketetapan itu harus menggunakan Romawi. Misalnya ADART atau program kerja itu harus menggunakan Romawi karena itu berupa ketetapan. Oke, intermezzo lagi. Ini contoh penomoran untuk di keputusan 02 garing KEP atau keputusan garing permusyawaratannya apa atau forumnya apa, misalnya Rakerda atau Rapinda, teman-teman bisa pakai format ini. Kemudian di sini ada DPP Prada Riau, kalau yang ini tetap harus dicantumkan Pradanya. Kemudian lagi ada tahunnya, ada bulannya dan tahunnya untuk tahun. Di semua surat yang kita keluarkan untuk bulan itu memang harus menggunakan Romawi, bukan menggunakan numerik biasa. Oke. Keterangannya nanti akan saya share ya, ini slide-nya, karena sepertinya akan lebih mudah kita baca kalau di slide daripada di Word ataupun Docs. Benar sekali, Mbak. Rangkuman ini. Nanti saya share ke teman-teman juga. Ya, sesuai banget, Mbak. Yes. Untuk keterangannya, kolom pertama itu nomor surat hanya 2 digit, karena kan untuk permusyawaratan itu tidak dalam jangka waktu yang lama ya. Paling lama berapa sih? Paling lama seminggu gitu. Jadi nggak akan nyampe ratusan nomornya. Gitu. Jadi hanya perlu 2 digit. Kemudian kolom kedua menjelaskan keputusan disingkat ke. Kolom ketiga nama permusyawaratannya. Kemudian kolom keempatnya tingkatan pimpinan organisasi. Kolom kelima bulan yang harus ditulis dengan Romawi, dan kolom keenam tahun kegiatan dan harus ditulis penuh. Jadi untuk tahun kegiatan di surat apapun teman-teman dimohon jangan sampai disingkat. Misalnya cuma garing 22 atau garing 23 karena itu bisa membingungkan nantinya ketika proses pengarsipan atau membingungkan untuk si penerima suratnya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ketetapan. Udah kita bahas sedikit sih untuk ketetapan. Kalau keputusan tadi berlaku selama permusyawaratan, kalau ketetapan berlaku selama dan nanti setelah permusyawaratan tersebut. Namun, balik lagi dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, misalnya 1 periode kepengurusan selama 2 tahun. Nah, untuk contoh penomorannya hampir sama. Bedanya kayak yang saya bilang tadi, di kolom pertama yang menjelaskan nomor urut ini harus ditulis dengan angka Romawi. Kalau untuk keputusan tadi kan ditulisnya dengan numerik biasa. Tapi kalau untuk ketetapan itu harus dituliskan dengan angka Romawi.
Oke. Yang lainnya sama sih. Yang kedua, kolom kedua ini menjelaskan tentang ketetapannya. Kemudian kolom ketiga nama permusyawaratannya, kolom keempat tingkat pimpinan organisasi, dan kolom kelima itu menjelaskan bulan, kolom keenamnya nyangkut di sini. Kolom keenam itu menjelaskan tentang tahun kegiatan dan harus ditulis penuh. Jadi sebenarnya untuk keputusan dan ketetapan itu hampir sama, bedanya cuman kalau di keputusan pakai numerik biasa, kalau di ketetapan itu harus pakai Romawi. Itu aja bedanya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah surat bentuk umum. Adalah surat yang dikeluarkan oleh kepengurusan di masing-masing tingkatan organisasi, ditujukan ke dalam ataupun keluar organisasi. Ini nyangkutnya yang ditanyain Bayu tadi. Kalau misalnya dari Pradah ngirim surat ke organisasi lain, tapi itu masih organisasi Hindu, itu masuknya surat masuk atau surat keluar. Ya, untuk hal itu tetap masuk surat keluar. Jadi kalau surat apa tadi namanya? Surat masuk adalah surat yang kita terima kan. Kalau surat keluar itu adalah surat yang kita kirimkan. Tapi untuk surat keluar itu ada dua jenis. Keluarnya internal organisasi, misalnya dari DPN ngirim ke DPP atau DPK. DPP ngirim ke DPK ataupun dari DPK ngirim ke komisariat. Itu yang pertama, surat internal organisasi. Yang kedua adalah surat eksternal organisasi. Nah, di sini dibuatkan kodenya, teman-teman. Kodenya ini sebenarnya udah dipakai banyak organisasi lain sih, gitu. Jadi bukan cuma kita. Contoh penomorannya 012, kembali lagi kita pakai 3 digit numerik untuk surat ini. Kemudian kodenya, dari kode ini kita bisa lihat ini keluarnya untuk internal organisasi kita atau keluar eksternal. Misalnya kita kirimkan ke PHDI atau kirimkan ke Dirjen Bimas. Gitu. Jadi dari kode ini bisa kita lihat itu surat masuk atau surat keluarnya. Kemudian yang ketiga adalah nama organisasinya, kemudian balik lagi bulannya dan tahunnya. Jadi yang perlu dicermati oleh teman-teman, terutama sekretaris ketika menerima surat adalah kode ini, A atau B. Gitu. Oke. Apakah itu untuk internal atau untuk eksternal, atau dari internal atau dari eksternal? Gitu. Ya. Biasanya sih ini paling banyak dipakai di surat keluar sih. A untuk internal organisasi, misalnya dari DPP menyurati ke DPK ataupun DPK menyurati ke komisariat. B untuk eksternal organisasi, misalnya dari teman-teman mau kirim ke Dirjen Bimas, teman-teman pakai kode B. Tuh. Itu untuk pembedanya. Kalau untuk keterangan yang lainnya sama seperti surat-surat sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin dibahas, ada yang ingin didiskusikan? Bu Beta, memperjelas saja. Berarti kalau misalnya kita bersurat ke PHDI, WHDI berarti menggunakan kode B. Ya, Oke. menggunakan kode B. Tapi kalau misalnya dari DPP bersurat ke DPK itu menggunakan kode A. Kode. Dan untuk Oke, siap, Bu nomornya, Beta. ya untuk nomornya ya lanjut aja, lanjut dari nomor sebelumnya, nggak usah bikin nomor baru gitu. Oh, baik A atau B gitu ya, lanjut aja, Bu Beta. Lanjut aja, yang bedain cuma di sini aja. Oke, siap, Bu. Oke, ada lagi? Teh, berarti untuk A dan B ini wajib dicantumkan dari kepengurusan tertinggi sampai komisariat berarti ya? Wajib ya? Ya. Oke. Itu ini yang sekarang karena ini juga baru ya, jadi kayak yang saya bilang tadi, kita di DPN juga masih sering bolak-balik buka-buka pedoman ini, karena beberapa kali juga
kita miss gitu ketika surat udah dikirimkan, baru kita baca lagi, kita cek, lah ini kodenya mana nih, kodenya kok belum ada, ntar pengarsipannya gimana, masuknya kemana, tuh. Untuk kodenya itu memang A dan B ya? Iya, kodenya memang A dan B. A untuk Oke. internal organisasi, B untuk eksternal organisasi. Tapi ini hanya untuk Kalau surat keluar ya. kalau untuk surat ke pemerintahan begitu pakai kode juga Kak Mbak Beta? Iya, pakai kode B, Hmm, karena itu eksternal. iya. Gitu. Ada lagi? Lanjut. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke surat kegiatan. Ini nyangkut, beberapa penjelasannya nyangkut di surat keputusan tadi ya. Untuk surat kegiatan, ini surat yang dikeluarkan oleh kepanitiaan, entah itu panitia Rakernas, Rakerda, Rapimnas, Rapimda, Mahasabe, Lokasabe. Ini adalah format yang digunakan. Oke. Kolom pertama, kembali lagi menggunakan 3 digit, numerik. Kemudian kolom kedua menjelaskan nama kegiatannya apa. Kolom ketiga menjelaskan tingkat pimpinan organisasinya. Kolom keempat bulan kegiatannya, dan kolom terakhir adalah tahun kegiatannya. Gitu. Dan kembali lagi, untuk surat kegiatan ini mohon jangan disambung dari surat organisasi yang sudah dikeluarkan oleh sekretaris. Gitu. Kepanitiaan itu punya penomoran suratnya sendiri. Karena kan nanti kepanitiaan juga harus mencantumkan LPJ biar nanti nggak ke apa namanya, nggak bingung nanti antara sekretaris panitia dan sekretaris organisasinya, sekretaris DPP ataupun sekretaris DPK-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman di SK-kan oleh ketua, oleh pimpinannya untuk menjadi pimpinan di satu kegiatan, tolong diingat untuk penomorannya itu tidak melanjutkan atau tidak mengikuti dari organisasi atau tingkatan yang meng-SK-kan teman-teman. Tapi si panitia ini membuat penomorannya sendiri dengan format seperti ini. Gitu. Sudah jelas? Kalau sudah, kita ke bagian terakhir di penomoran organisasinya. Oke, Mbak. Itu penomoran surat internal. Nah, ini nih. Ini yang baru kemarin waktu bikin buku ini, saya sama Pak Sekjen, kemudian juga sama Dayu, kita bertiga mikir untuk memasukkan ini, penomoran surat intern. Karena beberapa kali kita temukan, nggak cuma di DPP, DPK sih, tapi di DPN juga ada departemen yang mengeluarkan suratnya sendiri. Gitu. Jadi itu membingungkan sebenarnya untuk pengarsipan nantinya. Kan yang ngeluarin ini dari departemen ini nih, yang ngarsipin masuknya kemana? Gitu. Jadi berangkat dari situ akhirnya kita buatin ini penomoran surat intern. Adapun penomoran surat intern adalah surat yang dikeluarkan oleh departemen atau bidang kepada intern kepengurusannya. Misalnya, waketumnya bersurat ke Ketua Umum DPN. Atau dari bidangnya bersurat ke Ketua DPP atau DPK-nya. Contohnya adalah seperti ini. Kenapa kita perlu seperti ini, teman-teman? Agar nanti tidak terlihat, misalnya dari DPN nih, misalnya dari Departemen OKK, ngeluarin surat buat teman-teman DPP DPK. Teman-teman DPP DPK otomatis akan ada yang bertanya, loh kok ini yang ngeluarin surat dari OKK, bukan dari ketum, gitu. Jadi kita pengen itu biar alurnya itu satu pintu aja gitu. Jadi nggak dari ketum nanti instruksinya bagaimana, dari OKK instruksinya bagaimana. Jadi biar nggak terlalu banyak instruksi yang dikeluarkan gitu. Jadi sekarang kita mulai, nanti kalau misalnya dari OKK atau dari bidang apa mau memberitahu kepada anggota, misalnya dari
organisasi di tingkatan DPP mau mengeluarkan sesuatu atau memberikan instruksi kepada yang di tingkatan DPK dan komisariat. Jadi nggak si organisasi DPP ini, bidang organisasi DPP ini yang langsung menyurati, tapi dia harus menyampaikan ke ketuanya dulu, menyurati ketuanya, kemudian dari ketua yang akan mengeluarkan suratnya. Jadi alurnya jelas gitu, satu pintu. Dan ketika pengarsipan pun, yang mengarsipkan nggak bingung. Karena selama ini keseringan gitu teman-teman. Dari departemen ini menyurati ke DPP-DPK. Ketika harus diarsipkan, kita bingung sendiri. Ini yang ngarsipin siapa gitu? Yang ngarsipin siapa kok? Yang ngeluarin ini yang ngeluarin dari sini diminta arsipnya ke kita gitu. Jadi biar nggak ada kebingungan seperti itu dan biar alurnya jelas satu pintu, maka kalau misalnya ada yang ingin diinstruksikan dari bidang, itu sebaiknya bersurat ke ketuanya dulu, nanti akan dari ketuanya yang akan langsung menyurati. Karena ada beberapa kasus juga ketika departemen atau bidang yang menyurati, itu ada beberapa teman-teman di daerah yang bilang, lo kan mandataris tertingginya itu ketua umum, yang punya hak dan wewenang untuk menginstruksikan itu hanya ketua umum. Gitu. Ngapain sih kita harus ngejalanin ini? Kalian tidak dalam posisi untuk menginstruksikan. Jadi belajar dari situ, makanya kita buatkan ini. Dengan format hampir sama kayak yang tadi, cuman ini bedanya dari bidang atau dari departemen ngirimnya ke ketuanya masing-masing. Contohnya, seperti yang teman-teman lihat di layar, kolom pertama 3 digit numerik, kemudian kolom kedua menjelaskan tingkat pimpinan organisasi, misalnya dari DPP Samarinda. Silakan dicantumkan DPP Prada Samarinda. Kolom ketiganya itu menjelaskan singkatan namanya, entah itu departemen, biro, atau bidang. Oke, tapi disingkat, biar nggak kepanjangan, dengan menggunakan huruf kapital. Kolom keempat menjelaskan bulan, dan kolom kelima menjelaskan tahun. Sekali lagi teman-teman, ini biar nggak membingungkan saat pengarsipan nanti. Dan biar teman-teman yang menerima surat ini, itu hanya mendapatkan informasi ataupun instruksi dari satu pintu. Tapi balik lagi, masih ada beberapa miss yang berjalan saat ini. Mungkin juga karena dari kami kesekjenan kurang optimal mensosialisasikan ini. Jadi mohon untuk teman-teman, terutama yang ada di sini sekarang, yuk bantu ngingetin gitu. Nggak cuma ngingetin ke pengurusnya masing-masing, tapi kalau misalnya teman-teman juga menerima dari DPN dan teman-teman rasa ini kok nggak sesuai sama buku pedomannya, mohon tolong diingatkan juga. Oke, itu yang terakhir untuk penomoran. Apakah sudah jelas untuk penomoran? Dimulai tadi dari SK, kemudian dari keputusan, ketetapan, surat bentuk umumnya, surat kegiatan, dan sampai penomoran surat intern. Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Lanjut ini sepertinya, Bu. Lanjut. Iya. Oke, kalau lanjut kita ke bagian terakhir nih. Ini adalah bagian terakhir. Bagian terakhir adalah buku agenda atau pengarsipan. Nah, tujuan diadakannya pengarsipan ini adalah untuk memudahkan sistem administrasi dan kesekretariatan. Karena terkadang juga nih teman-teman, saya pernah ngalamin, karena saya pernah jadi sekretaris juga, saya nggak masukin di buku agenda atau di buku verbal. Saya nggak arsipkan itu. Jadi ketika ketua saya minta, tolong dong dibuatin surat ini, saya bingung sendiri. Ini kemarin dari sampai nomor berapa ya suratnya ya. Jadi itu salah satu
kenapa harus kita buatkan buku agenda ini? Kenapa harus kita adakan? Jadi nanti akan mempermudah pekerjaan kita juga, terutama untuk sekretaris. Balik lagi, buku agenda itu untuk memudahkan sistem administrasi dan kesekretariatan dalam hal pengelolaan surat menyurat, entah itu surat masuk ataupun surat keluar. Jadi pengarsipan dan dokumentasinya itu pun lebih teratur gitu dan sistematis. Nah, ada pun yang harus dicatat di buku agenda ini. Yang pertama adalah nomor urut suratnya, nomor 1, 2, 3, dan sebagainya. Yang kedua adalah tanggal terimanya, kapan kita terima suratnya. Misalnya ada surat datang hari ini, otomatis di buku agenda akan kita tuliskan tanggal 14 Januari. Gitu. Tanggal berapapun surat itu dibuat dan dikirimkan, yang kita cantumkan di tanggal terima adalah tanggal ketika kita menerima surat itu. Kemudian nomor suratnya. Nomor suratnya ini ya pasti nomor surat yang ada di surat tersebut. Kita juga perlu arsipkan nomor suratnya nomor berapa. Kemudian perihal atau isi suratnya, pengirimnya siapa, penerimanya siapa, apakah yang menerima itu hanya ketua DPP, DPK, atau DPN-nya, atau untuk perhatian seseorang di organisasi tersebut. Misalnya untuk perhatian organisasi, untuk perhatian kaderisasi, untuk perhatian data dari informasi, dan lainnya. Atau mungkin untuk perhatian bendahara, bisa jadi. Kemudian selanjutnya adalah keterangan. Untuk keterangan ini, silahkan dicantumkan apabila ada hal yang dirasa perlu dicantumkan di sana. Tapi keseringan sih keterangan ini jarang gitu, jarang dipakai. Ini adalah contohnya. Tabel contoh buku agenda. Yang pertama adalah nomor urutnya. Nomor di sini termasuk nomor urutnya. Yang kedua adalah tanggal. Tanggal di sini bisa tanggal menerima surat atau tanggal mengirim suratnya. Kemudian nomor suratnya berapa. Kemudian perihalnya apa. Pengirimnya siapa. Penerimanya siapa. Dan keterangannya itu surat masuk atau surat keluar. Tapi ini kalau misalnya sekretaris mau bikin jadi satu aja buat surat masuk atau surat keluar. Kalau saya dulu, saya lebih suka membuat itu berbeda gitu. Jadi ini untuk surat masuk, ini untuk surat keluar. Jadi ketika proses dokumentasi saya nggak bingung sendiri, meskipun sudah ada keterangan gitu. Tapi akan lebih banyak yang bilang lebih mudah dan lebih ringkas itu dijadikan satu. Gitu. Makanya contohnya di sini saya jadiin satu aja. Nomornya, tanggal, suratnya, nomor suratnya, perihalnya apa, pengirimnya siapa, penerimanya siapa, dan keterangannya itu surat masuk atau surat keluar. Gitu. Tapi biasanya dari sini udah kelihatan sih dari nomor surat ini, entah itu surat masuk atau keluarnya. Demikian. Ini yang terakhir teman-teman. Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan yang tadi. Mungkin ada yang ragu-ragu, ingin diperjelas lagi seperti apa. Tapi jujur ya Mbak Beta, saudara saya sendiri itu juga masih belum disiplin dalam surat menyurat. Jadi masih sering kayak, ketua tolong ya surat. Masih seperti itu juga nih Mbak Beta. Gak apa-apa. Ya. Proses. Iya. Mungkin setelah ini nih akan lebih disiplin lagi dalam surat menyurat. Intinya sih ini aja sih, intinya saling ingetin aja. Jadi meskipun yang bertanggung jawab penuh di sini sekretaris, tapi diharapkan juga ke teman-teman yang lain, ketua, bendahara, wakil sekretaris, apalagi teman-teman anggota itu juga bisa saling mengingatkan. Gitu. Makanya untuk buku agenda dan lain-lain itu kita taruh di sekretariat aja. Jadi teman-teman yang lain juga bisa
ngelihat gitu. Ya intinya saling-saling ingat-ingatin aja. Karena kan kalau semua dilakuin satu orang kadang-kadang bisa kelewatan gitu kan. Gitu. Iya. Kemudian Mbak Beta, mungkin nanti kan tadi materinya nanti minta tolong di-share. Kemudian Mbak Beta boleh mungkin berbagi informasi mengenai ini Mbak Beta, misalnya contoh proposal, contoh LPJ, mungkin yang tahun-tahun lama lah Mbak Beta. Jadi pengen tahu misalnya formatnya itu seperti apa, standarisasi minimum gitu nah Mbak Beta. Jadi untuk proposal dan LPJ sampai saat ini tuh masih on progress ya. Oh gitu, oke. Kita juga pengen ada standarisasi untuk itu, terutama untuk LPJ ya, biar LPJ entah itu dari DPN, DPP, DPK itu formatnya satu. Itu masih kita kerjain. Kebetulan sekarang Pak Sekjen sangat sibuk sekali, jadi mungkin teman-teman juga tahu Pak Sekjen itu lagi super sibuk sekarang. Iya. Kita juga masih menunggu waktunya beliau untuk menyelesaikan itu. Nanti akan kita iniin ke teman-teman karena sebenarnya kemarin kita pengennya untuk itu akan kita keluarkan sekaligus dengan buku pedoman ini. Tapi setelah diskusi dengan ketum bilang jangan terlalu dipaksakan karena kan gini, untuk ini pun kita membuat dari nol gitu. Dan untuk LPJ dan lain-lain juga kita harus membuat dari nol karena kita belum punya buku pedoman seperti ini sebelumnya. Jadi kemarin diskusi sama ketum bilang ya udah ini aja dulu, untuk selanjutnya nanti on progress ya dikeluarkan setelahnya gitu. Jadi untuk itu sampai sekarang mohon maaf kami belum bisa menyelesaikan. Nanti akan di-share ke teman-teman kalaupun itu sudah selesai seperti buku pedoman administrasi yang kita punya sekarang. Karena kami juga pengen untuk LPJ itu seragam gitu formatnya sama. Jadi ketika kita ngelihat LPJ-nya juga nggak saling tanya, oh ini kok begini sih, tapi yang begini gitu. Nanti ya. Mohon doanya. Pasti kita mendoakan ketum dan sekjen. Mohon doanya. Soalnya Pak Sekjen lagi super sibuk ini. Iya. Dihubungin pagi ini, kayaknya besok pagi baru dibalas sama beliau. Gitu. Iya Mbak Beta. Terima kasih banyak nih Mbak Beta. Iya. Izin, Mbak. Iya Beli KD, silakan. Wadahnya kita sebagai pemuda ini kan di KNPI ya. Jadi kalau kita mengajukan permohonan dana ke KNPI itu bisa kita ajukan ke situ ya? Untuk itu saya kurang tahu sih ya. Tapi sejauh ini saya belum pernah belum pernah. Mungkin sebaiknya ditanya ke ketum atau ke sekjen kali ya. Saya juga belum pernah dengar kalau misalnya lagi rapat atau lagi apa teman-teman ngomongin masalah itu gitu. Jadi saya takut salah jawab. Jadi silakan mungkin ditanyakan ke ketum atau ke sekjen aja. Gitu. Atau mungkin yang lain ada yang tahu kali teman-teman di sini. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman sebelumnya, mungkin Pak Ketua. Ya, Mbak Beta. Karena kebetulan kan kalau KNPI kan ada banyak ya, sedang banyak kubu lah. Jadi emang kalau di Kaltim sendiri itu agak repotnya kubu yang aktif sekarang ini memang bukan yang kayak apa ya, mungkin bukan yang didukung sama Prada sama organisasi. Jadi agak susah itu. Jadi memang di KNPI pun agak susah pendanaannya karena memang mereka banyak kubu juga. Jadi pemerintah sepertinya ya kalau di Kaltim itu nggak bisa ngasih dana ke KNPI untuk didistribusikan ke organisasi-organisasi. Nah itu sih memang kendalanya kan di situ sih memang. Berarti lagi sama proses. dengan Ya, lagi diproses lah nih kayaknya sih supaya bisa nyatu lagi kan. pengurusan juga itu KNPI. Ini sih
apa namanya, perlu kehati-hatian di kita juga sih teman-teman kalau misalnya berkubu-kubu seperti itu. Jangan sampai nanti terlihat kita terlalu mendukung satu kubu, kemudian yang lain memanfaatkan itu buat nyerang kita gitu. Jadi harus sangat berhati-hati sih di bagian itu. Itu kenapa saya lebih menyukai sistem yang begini, entah itu persuratan atau lain-lain, karena agak agak tricky gitu kalau untuk hubungan-hubungan eksternal seperti itu gitu loh. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke sekjen atau ke ketum. Mungkin beliau berdua punya channelnya gitu buat ke sana. Gitu. Ya, terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, Mbak Beta nih ada pertanyaan dari teman by chat, dari Putus Rinity. Om Swastiastu, Mbak Beta. Saya Putus Rinity dari DPK Kukar, mau menanyakan terkait buku agenda. Dengan teknologi yang semakin canggih untuk penyimpanan sekarang, sudah ada aplikasi seperti Google Drive, OneDrive, dan sebagainya. Menurut Mbak Beta, apabila kita sudah membuat buku agenda secara online dengan Google Sheet misalnya, apakah masih diperlukan membuat buku agenda secara fisik? Suksema. Terima kasih. Oke, itu kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Benar sih, emang sekarang semua sudah lebih mudah menggunakan sistem online ya. Kita bisa simpan di Drive atau di iCloud mungkin. Itu akan lebih memudahkan kita karena misalnya di Drive kita bisa buka pakai device apa aja, kita bisa buka di mana saja. Itu kembali lagi ke keperluan teman-teman. Kalau dirasa memang hanya cukup membuat di spreadsheet atau di Excel mungkin silahkan dibuat begitu. Tapi ada beberapa yang merasa kayaknya bakalan lebih enak kalau ditulis deh, gitu. Boleh juga ditulis. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan keperluannya teman-teman aja seperti apa. Yang penting semua bagian-bagian yang harus dicantumkan di buku agenda itu tercantumkan dengan baik. Jadi nanti ketika proses pendokumentasian, ini terutama akan sangat dipakai di LPJ Lokasabelnya nanti untuk teman-teman. Jadi ya kembali lagi dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi kita juga nggak mengharuskan itu harus ditaruh di buku agenda, ada kan buku yang gede itu nggak harus dicatat di situ, nggak juga gitu. Kalau dirasa akan lebih memudahkan dan lebih efisien dibuat secara online, entah di spreadsheet atau di Excel silahkan. Tapi kalau dirasa akan lebih mudah untuk dicatat juga silahkan. Senyamannya yang membuat aja gitu. Ada lagi? Oh ya, bisa menjawab yang ditanyakan tadi ya, sudah ya? Sudah bisa diterima? Apa sih tadinya? Bagaimana Putus Rinity? Yap. Nah, seperti lagi di luar sih, Mbak, makanya by chat ini. Oke. Oke. Oke, terima Sepertinya kasih. bisa. Oh, not Mbak, suksema Mbak. Oke. Yap, terima kasih. Ada lagi? Izin Mbak Beta sambil saya juga mengenai ini sih, Mbak, kalau untuk surat keluar ya itu minimal berapa untuk kegiatan lah? Ada nggak sih kayak minimal berapa hari sebelum kegiatan bisa di-share-nya kan gitu? Soalnya kadang kalau terlalu panjang, terlalu lama waktunya, kadang orangnya yang kita undang lupa juga. Tapi kalau terlalu cepat juga kadang-kadang mereka kaget juga kan gitu. Itu sih Mbak. Untuk surat keluar, maksudnya kayak surat undangan gitu ya, atau surat pemberitahuan Ya, gitu. Itu kita tidak menetapkan batasnya berapa lama. Cuman kalau buat saya nih, pendapat pribadi sih, idealnya itu nggak lebih dari 1 minggu gitu. Karena dengan waktu misalnya nih kegiatannya hari minggu depan tanggal berapa sih? Tanggal 20-an ya? 21. 21 gitu. Misalnya kegiatan tanggal 21. Teman-teman sudah bisa mengirimkan suratnya hari ini ataupun besok. Jadi
nggak terkesan terlalu cepat dan nanti si penerimanya akan lupa, nggak juga terkesan terlalu lama. Itu kalau untuk surat undangan ya, atau surat pemberitahuan. Tapi kalau misalnya untuk surat permohonan, itu maksimal 2 minggu untuk surat permohonan idealnya. Dari pengalamannya saya ya, untuk surat permohonan kan biasanya karena kita memohon sesuatu, itu si penerima ini perlu waktu untuk mempertimbangkan gitu, apakah bisa mengabulkan permohonan kita atau tidak. Gitu. Jadi perlu waktu yang lebih lama untuk surat permohonan, tapi tetap harus selalu di follow up. Gitu. Itu sih kalau saya. Tapi untuk ini bisa nih dimasukin ke catatannya nanti. Terima kasih bisa dicatat sama saya. Untuk selanjutnya rentang waktu untuk pengiriman surat itu kira-kira berapa lama gitu. Makasih ya. Kemarin belum kepikiran sih Ya, tentang itu. sama-sama. Kemarin belum kepikiran Oh sih tentang iya, itu. itu sih juga teman-teman sih gitu sih ininya. Pertanyaannya kadang-kadang sih soal itu. Sama Oke. ini sih Mbak Beta, kan Yap. karena kita sering ya cuma di PDF-in lah bahasanya itu dari Word, mungkin kita scan tanda tangan, scan stempel, lalu dikirim lah. Eh, itu gimana sih memang kalau sekarang memang gitu atau harus perlu di print lalu tanda tangan basah gitu ya, mungkin langsung baru di scan lagi baru dikirim atau gimana baiknya? Itu balik lagi itu tergantung keperluan sih. Kalau sekarang gini, ada beberapa yang memang mengharuskan menggunakan tanda tangan dan cap basah. Apalagi kalau misalnya bermaterai kan ya, kayak misalnya surat perjanjian atau MOU gitu. Itu memang harus di-print, ditandatangani, dicap. Tapi kalau misalnya itu suratnya berupa surat undangan, kemudian surat pemberitahuan atau surat pengantar proposal, itu bisa sih pakai apa namanya? Pakai tanda tangan yang digital gitu. Cuman eh, disarankan untuk capnya, karena ini kan organisasi ya, untuk capnya sebaiknya menggunakan cap basah agar terlihat lebih resmi aja, gitu. Agar terlihat yang menerima lebih meyakinkan aja gitu untuk yang menerima. Tapi kalau misalnya surat-surat yang urgent kayak surat perjanjian atau MOU, mungkin teman-teman bikin perjanjian sama instansi apa, bikin MOU sama instansi apa, itu harus menggunakan tanda tangan basah yang biasanya bermaterai kan ya. Tapi kalau untuk surat lain, apalagi kalau misalnya dikirimkannya jauh, misalnya dari DPP ngiriminnya ke DPN, itu bisa kok berupa apa namanya, berupa scan dari PDF-nya aja. Terima kasih Mbak Beta. Makasih. Mbak Beta, ini ada lagi pertanyaan ya di chat room. Om Swastiastu, Mbak Beta, perkenalkan saya Putu Ayuana dari BPK Prada Berau. Ini jauh-jauh dari Berau ini. Kami yang di Samarinda aja, naik pesawat ini kalau ke Berau. Izin bertanya terkait penomoran surat, apakah itu nomornya sama dari surat masuk dan surat keluar di buku agenda? Nomornya di sini maksudnya nomor yang mana nih? Apakah Nomor suratnya kali ya? Nomor suratnya? Iya. Oh, nomor suratnya jelas beda dong, gitu. Hmm. Kalau untuk, bentar, penomoran surat itu apakah nomornya sama dari surat masuk dan surat keluar di buku agenda? Oke, saya jawab dua-duanya aja deh kali ya. Kalau untuk nomor urut ini, untuk nomor urut surat ini, itu silakan dilanjutkan aja. Misalnya nomor 1 itu surat masuk, nomor 2 surat keluar, nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi kalau nomor suratnya, otomatis itu beda. Kalau surat keluar, karena kita yang mengeluarkan, otomatis kita pakai formatnya kita. Tapi kalau surat masuk, karena kita yang menerima, itu menggunakan nomor suratnya mereka. Jadi kalau yang dimaksud adalah nomor urut, itu silahkan dilanjutkan setelah nomor itu. Tapi kalau yang dimaksud nomor surat, itu berbeda.
Oke, Oke, paham sih, Mbak. ada lagi? Semoga sudah menjawab ya. Oh iya, Ada lagi nggak? ini lagi teman-teman yang lain kalau ada yang perlu Kalau ditanyakan. ada yang mau didiskusikan? Ya, karena mungkin ini sih Mbak Beta, kalau administrasi ini memang ya namanya kita ada kegiatan, kesibukan itu kadang-kadang ya kelewat-kelewat aja, udah Ya, memang harus iya, diakui sih. iya emang gitu sih. Makanya balik lagi biar saling ingetin aja. Jadi nggak cuman satu orang yang bertanggung jawab penuh, yang mungkin dia emang PIC-nya, tapi untuk hal lain itu saling ngingetin aja biar nggak ada yang kelewatan. Mbak Beta, Yap, kalau kita mau bersurat ke RT, misalnya permohonan domisili itu, kita tetap pakai kop suratnya Pradah atau surat polos begitu aja? tergantung nih untuk surat domisilinya, surat domisili untuk kita pribadi atau surat domisili untuk Prada. Kalau misalnya kita permohonan surat domisili untuk Prada, ya otomatis kita harus pakai kopnya Prada. Tapi kalau misalnya surat domisili, misalnya surat domisili untuk ketuanya, itu nggak pakai kopnya, karena itu sifatnya masih surat pribadi, bukan mengatasnamakan organisasi. Hmm. Jadi Oke, tergantung dimintanya untuk apa. ya ini untuk pengurusan organisasi Pradah Kutim ini. Oh ya, kalau untuk pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan organisasi, itu dipakai aja Koprada dengan format persuratan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tapi kalau misalnya ini keperluannya untuk ketuanya, misalnya untuk mengurus sesuatu, itu pakai ini aja, format surat pribadi aja. Gitu. Makasih Mbak Beta. Sama-sama. Ada lagi? Ayo teman-teman, kesempatan emas untuk bertanya dengan Mbak Beta ini. Jika ada yang belum jelas mengenai surat menyurat, atau mungkin nanti saat mengerjakan apa baru terfikirkan gitu Mbak Beta, boleh ya bertanya ini. Boleh, silahkan. Iya. Teman-teman bisa bisa hubungin aja kalau misalnya nanti eh, setelah ini baru kepikiran, oh ya kayak ini kemarin kelupaan dari ditanyain, nggak apa-apa, ntar hubungin aja gitu. Oke Mbak Beta, mungkin bisa lewat saya dulu. Nanti saya akan meneruskan ke Mbak Beta. Siapa tahu saya juga tahu dulu. Iya, boleh. Oke. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, ini saya stop share dulu ya. Iya, Mbak Beta. Nanti saya share ke Eka ya, ininya Iya, slide-nya. siap Mbak. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Semoga yang saya sampaikan malam ini tuh bisa membantu teman-teman ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau tadi ada yang kelewatan, silahkan disampaikan, nanti silahkan ditanya. Oke. Kita langsung ke saya atau ke Eka dulu juga nggak apa-apa. Atau ke Pak Ketua dulu juga silahkan. Terima kasih. Iya Mbak Beta. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Beta. Terima kasih banyak Mbak Beta Riani Saraswati. Nah, ya saya juga tahu Mbak Beta ini dari dulu zaman KMHDI ya Mbak. Oke, sampai sekarang masih tetap aktif di organisasi. Apa Mbak Beta ini salah satu hal yang penting karena saya sendiri meskipun sudah lama di organisasi, tapi masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki mengenai surat menyurat, khususnya di penomor suratan, karena jarang membaca. Ini jujur loh, karena jarang membaca, jadi hari ini sangat penting sekali dan apa ya teman-teman sampai di grup minta jangan Mbak Eka minta filenya gitu karena ini ilmu yang sangat penting sekali buat kami. Apalagi ini kan sudah rangkumannya gitu Mbak Beta, kalau misalnya harus baca lagi yang banyak-banyak itu kadang suka bingung atau lebihnya kayak nanti aja gitu. Terima kasih banyak Mbak Beta. Share ya. Iya Mbak Beta, terima kasih banyak. Mungkin ada hal penting lagi yang mau disampaikan dari Pak Ketua? Tidak ada ya? Ya, nggak ada Mbak Beta. Terima kasih banyak Mbak Beta udah ngasih
banyak Ya, terima sharing-sharing. kasih banyak Mbak Beta. Mungkin tadi pulang kantor belum sempat mandi, sudah langsung on cam lagi. Sekarang, oh ya, sebelum nanti kita akhiri untuk acara ini, tapi teman-teman mohon tetap bertahan karena kita masih ada pembahasan hal lain mengenai program kerja kita untuk berikutnya. Bu Beta, sekali lagi sukses banget sudah mau berbagi ilmunya untuk kami di Pradah di Kalimantan Timur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sama teman-teman juga dan Bu Beta juga apabila selama memandu acara ini dari awal hingga sekarang terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Akhirnya kita tutup Pradah Talk seri 4 ini dengan para Mas Santi, Om, Santi, 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 Om. Prada, Om Santi Santi Om Jaya, Jaya Prada, Jaya Jaya, Prada, Jaya Jaya. Jaya. Terima kasih ya Mbak Beta. Mbak Beta, Bersama foto bersama. Terima Ini foto Foto dulu, dulu. foto. Sorry, lupa. Silakan On cam semua. on cam. Ya, on On cam. cam. On cam On dulu deh. cam. Nah, ayo on cam, on cam. Tidak Wah, apa-apa yang belum wah, mandi, saya juga. Yo Saya juga on ini cam belum. on ya cam. baru ada kegiatan Mbak Beta, jadi Saya juga agak belum. Lagi di jauh. tol. Ya. Tadi Ada, kami menyebut Pak KS Arsana, Mbak. iya Oh jadi gitu. iya jadi agak Lagi ada acara ya pas Prajaniti banget. juga ya. Iya, Ya, acara di Prajaniti. oke. Oke, apakah sudah semua Oke. Ya. nyala on cam-nya? Tolong operator Adi bisa 1, 2, 3-nya. Ya. Udah. Silakan. Oke, 1, Satu. 2. Ya. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Salam Yes, komando, betul. salam komando, salam komando, salam komando. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah semua. Oke, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Mbak teman-teman. Beta. Mbak Beta. Ya, Makasih Mbak Beta. Lagi. tidak ingin mengusir Bye. tapi dipersilahkan Mbak Beta jika ingin mengeluar. Bye. Terima kasih ya. Bye. Ya. Sukses semua banget ya, Mbak. Ya. Semua. Oke, teman-teman semua, makasih ya masih ada waktu lah kita, ini masih jam Ya. 9 kan gitu. Jadi terima kasih udah bisa hadir. Yang kedua, selamat datang juga kepada pengurus Prada Berau. Jadi Prada Berau hari ini ada kegiatan untuk pemilihan ketuanya ya. Jadi mungkin saya kenalkan juga, dari tadi sudah join juga gitu. Ada Bli Komang ya ketuanya. Tadi saya ada Bli namanya Komang Bayu, sorry, Komang Asrama Buddha. Hadir. Bukan di Komang Asrama Buddha. Terima kasih. Tadi katanya udah join sih. Lalu sekretarisnya ada Mbak Putu Ayuwana tadi udah. Lalu bendaharanya Mbak Niputu Ayu Sriani. Jadi Prada Berau sih udah progres banget lah kan gitu, dari kita rencanakan mungkin di tengah-tengah tahun ini, tapi sudah mulai sekarang mereka sudah bentuk kepengurusannya. Mungkin ya bisa melengkapi kepengurusan kita di provinsi, juga bisa menambah semangat teman-teman bahwa kita nggak cuma di beberapa daerah aja, di banyak daerah lah kan itu. Nanti sharing-sharing saja apa kegiatan-kegiatan ke depan atau kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan kan gitu sama teman-teman di Prada Berau. Kemarin sih waktu itu pengen lo ke Saber sekalian jalan-jalan ke Berau kan gitu. Cuma ya nanti kita lihat lah rencananya gimana. Karena banyak rencana kan ini. Yang kedua, teman-temannya semua gitu ya. Jadi setelah perkembangan yang ada gitu, setelah kita mungkin kegiatan-kegiatan tahun lalu juga sudah cukup oke lah kan gitu. Sekarang kan mungkin bulan-bulan kita menyambut kegiatan Nyepi ya, perayaan raya Nyepi. Ya mungkin kami sih ada keinginan gitu ya untuk merespon beberapa saran masukan masukan banyak orang lah, baik teman-teman maupun yang senior-senior.
mengenai kegiatan yang kalau bisa ya kita ketemu langsung sih sebenarnya kan gitu. Nah, emang harapannya sih teman-teman di L2 atau mungkin di L4 di Kertabuana yang mungkin lagi progres yang di Kertabuana ya kan gitu, yang biasanya emang tiap tahun rame untuk nyepi kan gitu. Mungkin mau buat Dharma Santi atau gimana, kalau memang oke kan gitu. Karena memang pendanaan kita juga ya masih ada sih, cukup ya kan gitu. Cuma ya kita masih belum tahu yang untuk yang di Dirjen bisa dapat atau enggak kan gitu. Itu sih pertama. Yang kedua, ya kita kembali lagi, kita kuatkan kita kembali lagi lah, kembali ke internal kita sih. Kalau kita mungkin tadi series series Prada seri 1 sampai 3 kemarin mungkin lebih mengenai eksplor kehinduan dan lain sebagainya, kita mungkin series keempat dan seterusnya ini masih akan ke internal kita. Ini juga penting supaya kita juga bisa apa ya, rukun atau apa ya bahasanya, mungkin ya berdampak lah, itu sih intinya kan itu yang juga kita harus akui kan gitu. Rangkul teman-teman yang ini, yang mungkin belum belum gabung lah, belum gabung, apa kesukaannya coba ikutin aja dulu gimana. Lalu soal pendanaan, uh, mungkin udah aku jelasin dari kemarin-kemarin kan soal mengajukan dana ke Pemasindo Kaltim. Nah, itu coba segera dibuatkan supaya masuk aja dulu lah proposalnya. Minimal udah pernah tercantum, pernah mengajukan gitu loh. Jadi enak nanti kita nanyanya gitu. Kalau kita belum pernah mengajukan, nanti ditanya balik, sudah mengajukan proposal belum kan gitu. Sama. Sama kami di DPP pun sudah mengajukan ke Dirjen itu sejak bulan apa ya, September sih. September setelah kita PDF kemarin itu udah kita ajukan. Sampai sekarang pun nggak ada, belum ada respon lagi. Cuma ya oke, di not lah kan bahasanya itu sih pentingnya. Nah, kalau untuk Dharma Santi itu sebenarnya nggak usah terlalu wah banget lah kan gitu. Jangan dibandingkan dengan Dharma Santi yang di apa namanya 2MN waktu itu. Jangan juga dibandingkan Prada di festival kemarin sampai bisa ngundang wagub gitu-gitu, mendirikan tenda dan lain sebagainya. Tapi kita lebih ke ini aja sih, ke internal kita bisa kumpul-kumpul, bisa sharing, kalau bisa apa ya, ya yang seneng-seneng aja sih itu situ. Kalau emang mau ya kita nggak terlalu memaksa, karena kalau di Samarinda sendiri kalau habis nyepi itu jujur aja mungkin kami agak sibuk, lumayan sibuk lah, karena ada odalan yang tertinggi itu udah lama itu persiapannya, dari sekarang juga itu makanya nggak bisa kayak kalau di Samarinda, agak susah sih. Terus juga ada bulan puasa gitu juga, itu sih yang dipertimbangkan rekan-rekan semua itu. uh, Harapannya sih itu sih ininya. Lalu juga ada Pakemda juga ya di pendidikan kepemimpinan daerah. Uh, Kalau hasil rapat kerja kemarin kan di Kota Bontang, memang sudah ini sudah teman-teman Bontang sudah oke lah untuk tempat, lalu mungkin tenaga panitia mereka sudah siap ininya. Oke, selamat bergabung ini di Agus Kastama ini, semua beri. Itu ininya. Nanti Pak Kemda ya kita bicarakan dulu lah nanti. Soalnya kita masih nunggu dari yang di dana dari Dirjen itu sih memang. Yang penting teman-teman siap kalau nanti bisa hadir ke sana, ke Berau, ke Bontang kan gitu. Itu sih ininya. Lagi ya. Secara umum itu yang perlu kita kerjakan, yang teman-teman bisa saling support lah di masing-masing daerah, karena aku lihat sih semua daerah sudah mulai gerak lagi lah, sudah gerak lagi. Terus juga mana, nah kemarin itu kalau soal Dharma Santi sebenarnya aku sudah bicara juga ke Maju, ke ini, ke Pak Busdi juga, kalau bisa emang juga on ya ini juga ya.
oh ya, kalau bisa agak kencengin gitu ya supaya punya dana yang cukup atau pemasukannya cukup. Kalau supaya bisa juga support teman-teman yang di mana di L2. Nah, di L2 itu ada kolam ikan juga. Rencananya memang kita mau ingin segera lah, mungkin bulan bulan Maret juga lah setelah pemilu sih. Mungkin itu aja, mungkin Mbak Eka ada tambahan lagi ya teman-teman yang lain. Apa kendala-kendalanya? Apa ya tambahannya mungkin teman-teman nih boleh kan di Pembimas tuh kan ada juga kayak bantuan untuk lembaga, tapi kan belum tahu nih berapa-berapanya atau siapa yang mungkin akan dapat gitu. Tapi bisa teman-teman kirim aja proposalnya gitu. Tapi sebelum itu mungkin bisa juga